Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dengan nomor induk mahasiswa A11120020. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi profesi kependidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Ulinsa M. Hum. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian profesi kependidikan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Sedangkan pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Sementara itu, pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesi kependidikan adalah seorang yang ahli dalam mendidik yang telah dilatih atau diakui secara formal dan informal di masyarakat dan dijadikan acuan untuk dapat mengajar dan mendidik. Kemudian, landasan hukum profesi kependidikan. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Pendidikan Profesi Guru. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 pasal ini berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kemudian, pasal 32 Undang-Undang Dasar pada ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dan ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Bila kebudayaan maju, berarti pendidikan ikut maju. Karena kebudayaan yang banyak aspeknya akan mendukung program dan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya. Artinya, segala sesuatu bertalian dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian, masuk pada kode etik profesi pendidik. Kode etik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya, setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. ISPI dalam Temu Karya Pendidikan 3 dan Rakornas di Bandung tahun 1991 mengemukakan kode etik sarjana pendidikan sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan jujur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. Yang ketiga, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh
kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan. Dan yang kelima, selalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.